Pula segenap pengurus daripada Yayasan Darul Ilmi Al-Junaidiyah dan bapak-bapak yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, ibu-ibu majelis ta'lim campuran ya? Ya campuran bu, apa aja ada ya? RT berapa? 3, 5, 6 ada semua? Alhamdulillah dah. Semua mudah-mudahan yang hadir mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puja dan syukur kita haturkan kehadiran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Salawat dan salam senantiasa tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sebelum saya utarakan fikih, bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita malam ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi punya masalah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Yang lagi punya utang, mudah-mudahan Allah beri kelunasan. Yang punya masalah dengan keluarga dan tetangga, mudah-mudahan Allah beri jalan keluasan. Dengan kita berdoa kepada Allah pada malam hari ini, maka kita mencantumkan daripada kita punya Allah, kita punya sandaran yaitu Allahus Samad, Allah yang harus kita tergantungkan dari semua masalah yang kita hadapi. Kita baca suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah yang kita baca pada malam hari ini, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, seumur-umur saya pidato gak pernah di kursi nih ya. Ini doang nih, gak kebaji ya? Kelihatan gak dari sana? Pakai celana dalam sih, celana dalam. Bu, ini tahun berapa nih? 2023. Tahun 2022 berarti sudah kita lewatkan. Kita siap gak menghadapi tahun 2023? Siap ya? Karena tahun 2023 tahun politik. Bodoh amat gitu ya. Itu aja kalau bilang tahun 2023 tahun politik. Bodoh amat. Jawabannya ya. Dia jadi kita juga masih miskin. Iya kan ya? Paling sembako seminggu habis. Iya kan? Jangan sampai kita berantem. Udah bodoh amat ya. Mudah-mudahan dengan jawaban kita bodoh amat, Allah jadikan pemimpin yang pemimpin yang amanah, yang fatona, yang senantiasa membela rakyatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebenarnya judul yang kemarin kita share di grup itu judulnya makna tahun baru 2023. Ini saya selipin dikit ya sebelum ke fikih. Kita harus siap Bu, ketika Allah memperalihkan dari tahun ke tahun dan tahun ke tahun. Siap untuk apa? Siap meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Yang dulu kita nggak pernah sholat tahajud, maka jadikan tahun sesudah 2022 menjadi 2023 sholat tahajudnya rajin. Bangun mulu, tapi ngapain? Tahajud gak harus setiap malam. Enggak harus. Nabi juga menegur ketika satu umat yang beribadah, satu sahabat yang beribadah saking rajinnya ditegur Rasul. Jadi Rasul nggak pernah rajin sholat tahajud enggak. Tapi kadang-kadang sholat tahajud, kadang-kadang enggak. Gitu. Nggak perlu kita selalu sholat tahajud. Kita gampang aja, yang penting usaha selalu kalau kita bangun ya sholat tahajud. Kalau kagak ya ganti dengan sholat duha, sama pahalanya. Ya Bu ya. Jadi intinya tingkatkan ketakwaan kita di tahun 2023.
Ada 4 yang harus kita koreksi dalam diri kita. 1, di tahun 2022 sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Ini jadi pertanyaan buat kita. Udah bersyukur belum? Udah. Syukurnya dibuktikan dengan apa? Apa? Sholat. Syukurnya dibuktikan dengan apa? Ngaji, betul nggak? Nah ini yang saya maksud. Apakah kita di tahun 2022 dulu ya sudah ngaji, tapi harusnya di tahun 2023 kita tingkatkan ngajinya, bukan sama, betul nggak? Karena orang yang ibadahnya sama, kata Rasulullah, dia termasuk orang yang rugi, betul nggak Bu? Mangkana yaumuhu sawaan min amsihi, barang siapa yang hari ini ibadahnya sama dengan hari yang kemarin, tahun ini ibadahnya sama dengan tahun yang kemarin, kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajhah, fahuwa khasirun, dia orang yang rugi. Sama tahun 2022 sama tahun 2033 ibadahnya sama, dia termasuk golongan orang yang rugi. Yang paling utama adalah wa man kana yaumuhu khairan, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa rabih, dia orang yang sangat beruntung di hadapan Allah Subhanahu. Yang paling celaka lagi, man kana yaumuhu syarran min amsihi, barang siapa yang tahun ini ibadahnya itu lebih jelek daripada tahun yang kemarin, fahuwa fajirun, dia termasuk orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu. Akan introspeksi diri, apakah tahun ini kita lebih syukur pada Allah atau tidak? Habis syukur kita itu harus benar haqqo tashkurun. Jadi benar-benar syukur Bu. Jadi syukur itu ada beberapa macam syukur yang harus kita perbuat. Termasuk yang paling penting adalah, sudahkah kita syukur menjadi ibu? Sudahkah kita syukur menjadi bapak? Itu yang paling penting. Jangan-jangan kita syukur dalam diri kita pribadi, tapi anak kita, cucu kita gak kita koreksi. Betul gak? Bagaimana cara sholatnya anak kita? Bagaimana dia bisa Qur'annya? Jangan-jangan kita gak koreksi. Itu gak syukur kita. Kalau kita merasa syukur, jangan diri kita sendiri, anak kita, cucu kita koreksi. Mereka mau ngaji apa kagak? Boro-boro tat gue ngoreksi sama anak saya, sama cucu saya, gue aja kagak ngaji. Betul nggak? Makanya ngaji, saya ajak Bu ngaji, ayo seminggu sekali gitu ya. Ini ada bengkok mau apa kagak? Ayo kayaknya. Ya Ji, jadwalin. Seminggu sekali sempatkan untuk ngaji. Karena apa Bu? Orang itu yang benar-benar bertakwa kepada Allah itu enggak cuma sholat, zikir kagak. Tapi yang diperintah oleh Rasulullah adalah setiap hari dia berusaha untuk meningkatkan ilmunya. Itu yang namanya hidupnya Saya pernah itu dengar ceramah dari Syafi'i Azami. Abdul Syafi'i. Masya Allah luar biasa. Orang yang berkah itu orang yang setiap harinya ilmunya meningkat dan bisa membuat takarub dia kepada Allah Subhanahu. Bukan yang berkah itu kita orang tua kemudian punya cucu banyak, duit banyak tapi nggak sholat, itu bukan berkah. Itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan setiap hari. Kebaikan itu bisa diraih karena dia punya ilmu, tambahin ilmunya. Kalau kita baca Yasin Bu, dengar nggak? Baca Yasin setengah hafal, betul nggak? Tapi kalau nggak diilmuin itu dosa apa dosa? Dosa. Selama ini kita merasa benar baca Yasin apa kagak? Udah merasa benar tak? Coba dikoreksin sama orang yang ahli Quran. Aduh, amburadul. Lah ngaji gue kan dulu ngaji cuma ngaji kuping.
gurunya yang penting bocahnya ngaji, gitu ya. Gitu. Tapi seketika dikoreksi, orang yang ahli Quran kebanyakan, mayoritas orang sekarang ketika orang-orang tua dulu dikoreksi ternyata banyak yang salahnya. Betul nggak? Ini pengalaman saya, Bu. Saya ngajar ibu-ibu banyak, tapi ketika saya koreksi semua banyak yang salah. Karena apa? Karena mereka nggak ada waktu untuk bisa belajar Al-Qur'an. Makanya jangan malu, Bu. Kalau ada program, ini kita bikin program yayasan, kita ngaji seminggu sekali untuk koreksi Yasin minimal yang bisa kita terapkan di sehari. Rebo sampai Selasa lagi, Jumat sampai Kamis lagi, Yasin tiap hari, tapi ternyata salah di mata Allah nanti nol. Betul nggak, Bu? Iya, karena apa? Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Qurannya itu membuat dia laknat di hadapan Allah Subhanahu. Orang yang membaca Al-Quran kenapa dilaknat itu ada dua. Satu, dia hafal Al-Quran, kandungan Al-Quran yang nggak dipraktekin. Yang kedua, kenapa dia dilaknat Allah? Dia baca tapi bacaannya tidak sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Nah, kita termasuk yang mana itu? Dua-duanya. Atu aja gitu kan. Atu aja, Bu. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dari apa yang menjadi kandungan Al-Quran. Dan juga kalau memang kita baca Al-Quran ada salah-salahnya, itu pahalanya dua. Terbata-bata, Bu ya. Kalau terbata-bata dua, tapi kalau pengen dapat dua, cirinya harus belajar. Kalau terbata-bata pengen meningin pahala dua tapi nggak belajar, ya nggak dapat. Itu mah sengaja itu, ya. Karena itu ibu-ibu, kita koreksi diri bahwa tahun 2023 tingkatkan kita dalam mengaji. Pokoknya ilmu pengetahuan tentang agama. Yang kedua, syukur. Pasti akan ditambahkan nikmatnya dari Allah. La in syakartum lazid. Dan kita punya rezeki dari Allah, kita syukuri walaupun itu pas-pasan, Bu ya. Kalau punya kontrakan 10, alhamdulillah. Yang kenceng punya kontrakan 10 ini. Lah saya bagaimana alhamdulillah berkontrak? Hah? Ya alhamdulillah pula. Kan ada yang itu tempat kontrak. Ada mau pergi guys? Mau pergi? Sini. Ada. Alhamdulillah mau itu tetangga saya paling sayang sama saya. Kalau nggak sayang mau nggak ada tempat tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita yang ada di Pinang ini diberikan luasan rezeki oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, Bu, jadi koreksi kita adalah ud'uni istajib lakum. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu. Banyakin doa karena kita orang yang beriman pasti ada masalah ketika kita hidup. Banyakin doa. Kalau kita mau berdoa, ciri orang yang beriman kepada Allah, jangan merasa kita hebat, bahwa semua yang kita punya di dunia adalah kerja keras kita sendiri. Tidak, tapi semua yang kita punya di dunia adalah semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, saya ajarin biar doa kita cepat diijabah oleh Allah tanpa lama-lama. Satu, ada dua ini ya. Ini kata guru saya, Kiai Haji Ulinuha. Jadi kalau doa kita pengen dikabulin oleh Allah, sering-seringlah doa kepada bapak ibu kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan jangan hanya itu aja. Itu kan sudah umum. Jadi gini caranya. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada ayah dan ibuku. Ya Allah, berikan umur panjang kepada ayah dan ibuku. Ya Allah, berikanlah hidup yang sakinah kepada ayah dan ibuku. Ketika kita mendoakan satu hal, dua hal, empat hal yang kita doakan, biar ibu kita sehat, kembali doanya balik ke kita. Otomatis doain kita pribadi itu sebenarnya, bukan hanya untuk orang tua kita. Jadi banyakin doa kepada orang tua kita. Apa aja, ya Allah, mudah-mudahan ayahku, ibuku rezekinya banyak. Itu kita yang sebenarnya doa sendiri. Itu cepat diijabah oleh Allah.
Yang paling berat lagi Bapak Ibu adalah kalau ingin diijabah oleh Allah doanya cepat, yang paling berat doain orang yang menzalimi kita. Bisa nggak? Doain orang yang menzalimi kita. Itu kata guru saya. Kata biasa kita begitu. Mampus loh. Ini yang berat. Kalau ada tetangga kita yang zalimin kita, nyusahin kita, doain, ya Allah, mudah-mudahan si fulan panjang umur. Kembali lagi, kita yang panjang umur. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan dapat taufik hidayah terus. Kita kembali lagi dapat hidayah terus. Baliknya ke kita, bukan ke dia. Tapi kan kita berat, bodoh amatan. Doain orang yang sialan sama gue. Susah nggak? Nah itu makanya kalau mau cepat doa kabul, ya diem-diem aja. Doain orang yang mendolimin kita, doain diem-diem aja. Jangan sampai kedengan dia mau tidur, ya Allah ampunilah segala dosa si Anu yang nyusahin saya, dolimin saya itu. Bahkan dulu ada cerita Bu, ada sahabat Nabi yang dia biasa aja ibadahnya, tapi ternyata ketika ditanyakan kepada Nabi, si fulan yang ibadahnya biasa aja itu duluan masuk surga daripada sahabat lain. Ternyata Rasul mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, si fulan ini masuk surganya lebih duluan karena dia satu punya amalan. Apa amalannya? Amalannya adalah setiap dia menjelang tidur doain orang-orang yang menganiaya dia. Mau nggak begitu Bu? Coba Bu, coba doain orang yang dolimin kita. Main bisa ya? Ini emang susah ya orang Betawi. Lo jual gue beli, waduh, ini kacau ini. Iya. Borong mau beli lagi. Ya tapi dicoba aja ya. Ini cuma saya memberikan satu amalan dari guru saya gitu. Satu, pengen doa diijabah cepat, doain orang tua sebanyak-banyaknya, doa apapun. Kemudian yang kedua, doain orang yang dolimin kita. Itu cepat doa yang kita panjatkan ke orang yang dolim kembali kepada kita. Ini ngaji nafatul Qur'an kapan ya? Hah? 5 menit lagi ya? Ya lanjutin dah. Saya harus ke Cilandak, ke majelis Cilandak. Bu, tentang haid kemarin belum tuntas ya. Saya tuntasin sedikit saja. Jadi selama ini yang kita harus ketahui adalah perbuatan ibadah-ibadah yang memang selalu kita jalankan, termasuk adalah ketika kita haid ataupun kita punya hadas besar yang bapak-bapak, betul nggak? Hadas besar atau junub, bapak-bapak pernah junub apa enggak? Pernah junub apa enggak Bang? Jawabnya sering. Kalau ibunya bilang tergantung kan gitu. Ya, nah haid dan juga orang yang junub itu ada perkara yang harus dihindarin Bu. Jangan asal-asalan kalau kita sedang haid atau nifas atau bapak-bapak sedang junub, itu harus hati-hati. Apa saja yang dilarang dalam hal orang-orang yang lagi men dan haid dan juga orang yang junub. Nah ini ada keterangannya di Fathul Qarib, saya terangkan dengan singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya. Jadi orang yang haid dan nifas itu ada 8 yang harus dihindari. Bu, ada berapa? 8. Satu adalah as-sholatu. Orang haid nifas itu nggak boleh haram. Betul nggak Bu? Kata Rasulullah, ketika perempuan haid itu tidak boleh sholat sebelum dia habis damun, darahnya summa ghuslu, kemudian dia mandi, lalu dia summa yusolli, kemudian dia sholat. Jadi tuntaskan dulu, selesai mandi, kemudian sholat. Yang kedua wasaumu, yaitu puasa. Puasa wajib atau puasa sunat, haram buat kita yang perempuan, kita lo aja kali. Ya, nifas dan haid haram bagi orang yang haid dan nifas untuk melaksanakan puasa. Yang ketiga, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Ini
panjang nih kalau baca Al-Quran nih. Bu, kalau baca Al-Quran itu banyak ulama yang berpendapat. Ada yang boleh, ada yang tidak. Saya terangin dikit aja ya. Ini kalau empat-empatnya saya terangin, saya nggak kebagian di sana. Pertama, membaca Al-Quran itu boleh menurut Imam Syafi'i. Tapi syaratnya satu, Imam Syafi'i ini syaratnya satu, jangan memegang Al-Qurannya. Paham? Yang kedua, boleh membaca Al-Quran tapi dengan syarat jangan disuarakan. Bisa bu? Mulut komat kawit tapi gak ada suaranya, bisa nggak? Bisa. Yang Hebat ibu-ibu. hebat. Ketiga, menurut Imam Syafi'i boleh membaca Al-Quran tapi diniatkan lil zikri, zikir, buat doa dan doa. Umpama bu, kita pengen baca Quran sebelum tidur. Gue pengen nih sebelum tidur, karena sebelum tidur saya istiqomah. Baca apa? Baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, mana? An-Nas, atau ayat kursi. Itu kan Al-Quran. Tapi niatkan lid doa, untuk doa atau lid zikir, ya. Jadi Imam Syafi'i tiga memperbolehkan baca Quran. Pertama adalah boleh baca Al-Quran tapi tidak pakai Yang kedua, untuk zikir atau untuk doa biar kita selamat di dalam tidur, tidak diganggu jin dan setan, itu boleh. Nah, kalau Imam Maliki itu boleh membaca Al-Quran, ya, tapi dengan syarat untuk litarbiyah. Untuk litarbiyah, yaitu apa litarbiyah itu? Pembelajaran. Di situ ada orang yang ngajar, di situ ada orang yang belajar. Mama ada ini, ada ustazah pengen ngajar, dia lagi ya kan? Apa pray selama seminggu? Kagak ya, ajarin aja tapi niatnya untuk ngajarin ngaji. Dan juga ibu-ibu yang lagi belajar boleh. Kalau anak sekarang kan begitu anak-anak, karena males ngaji, alasannya ya kan? Akhirnya kagak bisa. Yang kedua, pertama litarbiyah. Yang kedua untuk apa? Li hifdzil Quran, untuk menjaga Al-Quran. Kata Imam Malik, menjaga Al-Quran apa itu? Kalau kita punya hafalan umpama juz amma, ibu hafal juz amma kagak? Sampai at-takatsur. Dan pokoknya itu dia, untuk menjaga hafalannya menurut Imam Malik boleh, tapi dengan niat menjaga hafalan. Paham bu? Itu aja ya. Kita pakai siapa ini? Imam Syafi'i, tapi niatnya harus benar ya. Tadi keberapa ya? 1, 2, 3, 4. Kelima sekarang, wa maskul mushafi wa hamluhu, dan tidak boleh bagi orang yang haid dan nifas, yaitu menyentuh mushaf Quran dan membawa Al-Quran. Kita nyentuh Al-Quran haram bu. Kalau tafsir gimana tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir paham sih gak bu tafsir? Kagak pernah lihat. Oh iya, jadi gak paham ya tafsir pokoknya ya. Ji, tafsir kita. Kalau kitab tafsir Jalalain atau Ibnu Katsir boleh, karena itu masih lebih banyak tulisannya, tafsirannya daripada konteks asli tulisan Arab. Lebih banyak tafsirnya. Kalau terjemah bagaimana? Terjemah juga nggak boleh, ya, karena terjemah itu menerjemahkan daripada Arabnya saja, tapi tidak ada penafsirannya, ya. Paham ya? Itu memegang. Terus wahamluhu itu membawa. Kita bawa Quran, boleh bawa Quran, tapi niatkan umpama bu, ibu di dalam tas ada Quran, ya, kemudian di dalam tas ada Yasin, di dalam tas ada bedak, di dalam tas ada dompet. Niatkan bahwa ketika membawa Al-Quran jangan bawa Al-Quran, tapi membawa tasnya. Paham bu? Oh, saya niat bawa tas.
Padahal di dalamnya ada Al-Qur'an. Caranya begitu. Kalau mau membawa Al-Qur'an. Kemudian wadukhulul masjid, berikutnya adalah masuk ke dalam masjid. Maksudnya ada diam, uskut fi masjid, tidak boleh. Ya Bu, dalam keadaan haid. Atau musola yang memang itu wakaf tahu? Dari orang di jari haid gitu ya. Itu gak boleh sekitar yang boleh dibikin untuk kegiatan sholat, itu gak boleh ditempati, duduk gak boleh. Ya, kalau cuma lewat boleh. Tapi jangan sampai duduk, sampai berhenti, sampai diam di dalam itu masjid atau tanah yang diwakafkan. Ya. Kemudian waktu tawafu dan tawaf. Paham tawafu? Paham tawaf? Tawaf muter-muter Ka'bah, tawaf. Nah, itu gak boleh ketika kita nifas dan haid. Wal waktu yang berikutnya adalah gue mau nerangin apa ya? Wal waktu itu ya anuan gitu loh. Hubungan suami istri. Gue ngomong bilang gitu. Oh jima. Wal waktu itu jima. Bu paham nggak? Ya, nggak boleh jima antara suami dan istri. Wal istimta'u bima baina surati wa rukbati, dan yang terakhir adalah ngalap enak. Kalau orang Jawa, kalau orang Betawi apa? Ngalap enak. Oh, ada orang Jawa nggak? Ya sekedar ingin enak-enakan gitu loh. Baina surati wa rukbati, antara wudel dan dengkul. Paham? Antara pusar dan lututnya perempuan itu nggak boleh. Kalau Imam Syafi'i. Ini gue mau raba-raba. Ini fikih harus saya jelasin ya Bu ya. Jadi umpama ibu-ibu lagi haid, ya, lagi haid. Bapaknya pengen enak-enakan di antara pusar sama lutut, itu nggak boleh. Kata Imam Syafi'i. Tapi ada imam lain yang membolehkan. Kalau masih ada yang membolehkan, pakai aja. Yang penting anunya nggak lewat gawang. Paham nggak Bu? Udah gini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau pajang-pajang nggak enak.